إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YWTEDU rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, pembahasan salat, yaitu tentang sunnah-sunnah salat. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan di antara kesunahan salat adalah talafut, melafadzkan niat ketika sebelum takbiratul ihram. Talafut ini ya perlu kita tambahkan bahasanya bukan jaharnya. Jadi talafut niat ini sekedar kita mengucapkan kemudian telinga kita dengar, ya. Bukan jahar, bukan kita mengucapkan sampai sebelah kita dengar. Nah, itu namanya jahar. Itu tidak dituntunkan dalam mazhab, juga tidak. Misalnya kita mengucapkan usolli fardhu zuhri sampai pada kedengaran yang lainnya, ini tidak boleh, ya. Tidak ada anjuran seperti itu. Anjurannya hanya melafadzkan sampai kita mendengar, ya, bukan orang lain mendengar tapi diri kita, ya. Ini qiraah, ya, jadi bukan jahar talafut. Kemudian ada mengangkat tangan di dalam 4 keadaannya, ketika takbiratul ihram, kemudian akan rukuk, kemudian akan i'tidal, kemudian akan bangkit dari tasyahud awal. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala fa idza faragha minat taharumi, ketika telah selesai, ya, selesai dari takbiratul ihram, ya, selesai dari takbiratul ihram, maka hatta yadaihi tahta sodrihi, ya, meletakkan tangan di bawah dada, ya. Meletakkan tangan di bawah dada dan di atas pusar, ya. Di pusar al-karim disebutkan wa fauqa suratihi, ya, di atas pusar. Ya, kemudian wa qabadha bi kafil yumna u'a al-yusra wa awwala as-sa'id. Ya. Ini kesunahan, kita catat yang nomor 3 gitu aja, kita kasih ketiga. Yaitu meletakkan tangan atau yadaihi tahta sodrihi, wa fauqa suratihi, meletakkan tangan di atas di bawah dada dan di atas pusar. Jadi ini kita ada dada, ada pusar, nah pertengahannya seperti ini, ya. Nah, kemudian tadi disebutkan oleh musonif, ya, qabadha menggenggam, kaf bi kafil yumna, telapak tangan kanan menggenggamkan ku, ya, pergelangan kiri, wa awal sa'id itu lengan bawah. Jadi ini digenggam, ya. Ya, ini digenggam, pergelangan kiri digenggam oleh kanan dan awal sa'id, ya, sehingga awal sa'id ini lengan bawah. Jadi terkena kan, ya. Jadi bukan misalnya seperti ini, ya, enggak, atau seperti ini, tidak pula, tapi seperti ini, pergelangan plus area awal, karena ini ada jari-jarinya, ya. Tentunya kalau seperti ini kan, ya, ini seperti ini, itu termasuk kesunahan, ya. Jadi yang menggenggamkan tangan tangan kanan. Kalau dibalik ya sholatnya sah, tapi ya enggak afdol, ya. Pahala akan didapatkan ketika melakukan kesunahan, ya, seperti ini, ya. Ya, wa qabadha bi kafil yumna ku'a
al-yusra wa awala as-sa'id. Ya, di Al-Hadiyah Al-Mardiyah sebutkan hadis riwayat Muslim dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu annahu ra'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah summa wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra. Ya, Nabi SAW mengangkat kedua tangan ketika masuk salat ya takbiratul ihram dan meletakkan tangan kanan beliau di atas kiri. Ya, di atas tangan kiri. Ini. Kemudian yang berikutnya wa nadhurun maudhi'a sujudi. Ya. Ila indal Ka'bah. Melihat apa? Tempat sujud. Nah, ini termasuk kesunahan. Yang keempat, an-nazar ila maudhi sujud atau nazar nazaru maudhi sujud, nazar maudhi sujud. Jadi ketika sholat disunahkan, ini kan kesunahan-kesunannya. Jadi tempat sujud kita lihat. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya tetap sah, tapi nggak bagus. Ya, afdolnya adalah melihat tempat sujud. Dan beliau mengatakan, yaitu illa indal Ka'bah, yaitu kecuali ketika sholat di dekat Ka'bah, ya, di berhadapan langsung dengan Ka'bah. Itu maka kalau menurut musonif ya berarti yang dipandang adalah Ka'bah ya. Maka ini menurut pendapatnya Al-Mawardi, tapi mu'tamad mazhab tetap memandang tempat sujud. Meskipun di Ka'bah kita sholat di depan Ka'bah ya tetap menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab tetap memandang tempat sujud. Nah, memandang tempat sujud itu ketika sholat mencakup juga ketika sholat jenazah, ya. Walau sholat jenazah. Kemudian juga di Busra Al-Karim disebutkan meskipun orang itu buta, ya, nanti tetap ke arah tempat sujud. Juga ketika gelap, ya, itu juga sama. Wa illa, kemudian ada pengecualian lagi, wa illa inda qaulihi illallah. Memandang tempat sujud kecuali ketika mengucapkan illallah. Jadi ketika tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, bila ketika illallah ini fayanzuru musabbihatahu, maka yang dilihat bukan tempat sujud tapi jari telunjuk. Ya. Musabbihah, meskipun jari telunjuk ditutup, ya. Jadi semua dalam aktivitas sholat memandang tempat sujud kecuali saat tasyahud, misalnya kita tasyahud, ya, misal tasyahud awal atau tasyahud akhir. Awalnya ketika membaca belum ilallah maka kita lihat tempat sujudnya. Kita lihat tempat sujud. Nah, ketika nanti kita berisyarat asyhadu alla ilaha illallah, baru kita pandangannya saja, ya, pandangan ke jari ini. Sampai kapan? Kalau tasyahud awal sampai berdiri. Kalau tasyahud akhir sampai salam. Terus ini sampai salam, nah, baru berhenti. Jadi ketika kita berisyarat ilallah, karena berisyarat jari telunjuk ini ketika ilallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu pandangannya ke situ. Ya, dengan melihat ke tempat sujud ini lebih lebih membantu untuk khusyuk. Lebih membantu untuk khusyuk. Beda dengan pandangannya kemana-mana, misalnya ke sana, nah itu tentunya akan mengganggu kekhusyuan.
Ya, kecuali tadi apa? Ketika ilallah tadi. Di sini disebutkan riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi sholati wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Nabi SAW ketika duduk dalam sholat maka meletakkan tangan kiri di rukbah ayusra, ya, di dekat lutut, ya, lutut yang kiri. Wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Kemudian meletakkan tangan kanan di paha kanan. Wa asyara bi usbu'ihi la yujawizu basarahu isyaratahu. Kemudian berisyarat dengan jari, ya, kemudian pandangannya tidak melewati apa? Tidak melewati isyarat tadi. Jadi selalu ke situ, ya, tidak sampai ke sana dan ke sana. Jadi merubah pandangan yang tadinya ke tempat sujud menuju yaitu jari telunjuk. Riwayat Nasa'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhi al-yumna. Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, wa asyara bi asbu'ihi, dan berisyarat dengan jari beliau, alati tali al-iham, yaitu yang setelahnya ibham, jari ibu jari berarti telunjuk, ya, fil kiblat, berisyarat menuju ke arah kiblat. Waroma bibasorihi ilaiha, ya, dan melemparkan pandangannya menuju apa? Ini musabihah, jari telunjuk. Ilaiha au nahwiha. Summa qala hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya wa yaqra'u du'a al-istiftah akibat takbiratul ihram, yaitu membaca doa istiftah, ya. Ini termasuk kesunahan juga, tidak sampai wajib. Itu yang kelima, qira'atu doa al-istiftah. Nah, kapan? Akibat takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Membaca doa iftitah ketika apa? Setelah selesai takbiratul ihram. Ini hukumnya sunnah, tapi ada pendapat mengatakan wajib. Qil wajib. Ya. Dan membaca ini ketika sholat fi ghairi sholatil mayit, selain sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak dianjurkan baca iftitah, ya. Meskipun sholat jenazah dikubur atau ghaib, tidak ada sholat jenazah anjuran untuk doa iftitah. Dan doa iftitah dibaca sir, ya, setelah takbiratul ihram. Dan tidak dijeda antara doa istiftah dengan takbiratul ihram. Tidak dijeda dengan zikir yang tidak masru', kecuali dengan diam yang sebentar, ya. Jadi maksudnya baca doa iftitah itu ketika selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam sejenak, langsung baca, ya, membaca doa istiftah, Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Nah, ini ketika sudah selesai takbiratul ihram, diam sejenak, kemudian baca, tidak diselingi dengan zikir yang lain. Kecuali bagi orang yang makmum mendapati imamnya tidak posisi berdiri, ya, tidak posisi berdiri dalam sholat, maka ini tidak disunahkan. Jadi ketika misalnya nih kita ada memasbuk, imamnya dia sudah ruku, ya, tinggal berarti langsung takbiratul ihram kemudian ikut ruku. Nah, nggak ada kesunahan doa istiftah. Demikian pula kalau misalnya makmum masuk, imamnya sujud, ya, berarti kan dia takbiratul ihram,
kemudian sujud. Nah, ketika bangkit, dia kan itu rakaat pertama bagi makmum masbuk, tapi tidak disunahkan istiftah. Kecuali nanti disunahkan ketika dia makmum datang, imamnya duduk belum salam ya. Di sini disebutkan yusanu liman salama imamuhu qabla an yajlisa. Jadi dia gini misalnya. Imamnya tasyahud akhir. Sudah mau salam, kemudian kita sebagai masbuk baru Allahu Akbar. Kita sudah mau turun, imam sudah salam. Kita dapat berjamaah. Nah, ini kita disunahkan untuk baca doa istiftah. Ya, kemudian ya, tidak diselingi dengan yang lain, zikir yang tidak masyru'. Di antaranya doa yang disebutkan di sini, ya, di antaranya wa minhu ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, itu salah satu lafadz doa istiftah. Bisa juga yang lain, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau Allahumma ba'id baini wa baina, seterusnya. Ada beberapa macam variasi di dalam fikih mazhab Syafi'i. Biasa ya di antaranya ini. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, doa istiftah ini di antara dalil yang mendasarinya disebutkan di sini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat mengucapkan wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di sini disebutkan hadis riwayat Muslim. Wajah tu wajhi maksudnya qasad tu ya bi ibadati. Aku memaksudkan dengan ibadahku ini. Fataras samawati wal ard, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, ya tadi wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan ma'ilan ila dinil haq, yaitu lurus menuju agama yang hak. Wa nusuki, ya, wa ma ana minal musyrikin inna sholati, sungguhnya salatku, wa nusuki, nusuku maksudnya ibadahku, ya, dan hal-hal yang aku lakukan untuk mendekat diri pada Allah. Wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, ya. Ini salah satu lafadz doa istiftah. Salah satu lafadz doa istiftah. Tadi disebutkan ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini juga ada riwayat Muslim. Kemudian beliau mengatakan wa yafutu bi ta'awudzi, terluput, tidak bisa membaca istiftah kalau sudah ta'awud, ya. Yaitu kesunahan baca doa istiftah itu sudah tidak bisa, sudah hilang kalau sudah membaca ta'awud, sudah mulai, atau membaca Al-Fatihah meskipun lupa, ya, baca dulu belum. Jadi sudah nggak bisa membaca istiftah. Kalau misalnya Allahu Akbar langsung membaca Fatihah, a'udzubillahi minasy, ini sudah nggak bisa. Kemudian kita kembali Allahu Akbar kabira, nggak bisa, karena sudah mulai ta'awud, terluput. Yaitu pertama terluput dengan itu. Kemudian wabi julusi, ya, wabi julusi al masbuk, ya, ma'al imam la bi ta'minihi ma'ahu.
dengan apa? Julus, duduk bersama apa? Duduk makmum masbuk ya, bersama imam. Ya. Ini juga terluput. Jadi kalau misalnya terluput tadi ya. Tadi sudah kita contohkan sih. Jadi ini imam, dia duduk, kita masbuk, Allahu Akbar, langsung ikut duduk misalnya. Taruhlah misalnya tasyahud awal ikut duduk. Nah kita ini kan belum dapat 1 rakaat. Ya, ketika imam bangkit kita ikut bangkit. Nah ketika kita berdiri ini kan rakaat pertama kita. Nah ini meskipun rakaat pertama kita tidak dianjurkan doa istiftah, ya karena apa? Kita sudah duduk. Jadi kalau sudah duduk bersama imam, pas bangkit meskipun nih rakaat pertama bagi kita yang masbuk itu tidak disunahkan doa istiftah. Jadi kapan doa istiftah sudah tidak disunahkan? 1, ketika sudah mulai membaca ta'awudz, a'udzubillah tadi. 2, ketika kita sudah duduk bersama imam kalau masbuk ya. Ya ini terluput. La bitakminihi ma'hu, tidak terluput dengan imam ya. Dengan takmin, dengan baca amin, mengamini imam. Jadi misalnya kita makmum masuk ketika Allahu Akbar, kemudian imamnya sudah waladhdallin, kita amin. Nah ini masih bisa. Dengan kita amin tadi, mengaminkan imam, kita masih bisa ada kesempatan istiftah. Ya. Masih ada kesempatan apa? Istiftah. Ya, jadi tadi kalau sudah ta'awudz, ya kita takbiratul ihram, ta'awudz, maka tidak boleh kembali ke istiftah ya. Tapi kalau misalnya kembali, ya tidak batal sholatnya, cuman tidak ada pahalanya. Ya, demikian ini sampai ke sampai ke 5 dulu, yaitu membaca doa istiftah. Kesunahan yang lain, ya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.